mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit diganggu. Selamat berjumpa dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Minggu 6 Agustus 2023. Bacaan inspirasi dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui Injil hari ini kita mendengarkan bahwa Yesus dipermuliakan di atas gunung. Peristiwa ini disebut dengan transfigurasi Kristus, yakni peristiwa pernyataan Kristus sebagai anak Allah dengan tubuh kemuliaannya. Dalam Injil dikatakan bahwa Petrus, Yakobus, dan Yohanes melihat suasana yang begitu luar biasa, yakni Yesus berubah. Yesus memperlihatkan kemuliaannya dengan wajah bersinar seperti matahari dan pakaian yang putih, bersinar terang dan sedang bersama-sama dengan Musa dan Elia. Artinya bahwa para murid menyaksikan sendiri kemuliaan yang ditunjukkan oleh Yesus. Peristiwa pengalaman di gunung dengan menyaksikan sendiri kemuliaan Tuhan membuat ketiga murid bersukacita. Karena sukacita tersebut membuat Petrus mengatakan ingin mendirikan 3 kemah, yakni 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara-saudari terkasih, kita diingatkan Yesus akan situasi hidup kita selama ini, akan kisah kemuliaannya di gunung. Di saat kita mengalami kehadiran Yesus dalam hidup kita, mungkin dengan gampang kita akan mampu bersyukur, memuji Tuhan, dan barangkali kita akan menceritakan kepada orang kebaikan Tuhan yang kita alami itu. Lalu bagaimana jika kita berada pada situasi sulit kehidupan ini? Masihkah kita mampu melihat kehadiran Yesus? Mampukah kita bersyukur atas pengalaman hidup yang sulit tersebut? Keluarga terberkati, pesan yang bisa kita ambil lewat permenungan hari ini untuk kehidupan selanjutnya ialah hendaknya kita senantiasa mampu melihat kemuliaan Allah, bukan hanya pada saat kita sedang dalam situasi hidup yang senang, gembira, jauh dari persoalan hidup.
melainkan kita juga hendaknya mampu melihat kemuliaan Tuhan sekalipun kita sedang mengalami masa sulit di tengah-tengah keluarga. Tetaplah kita bisa menjadi saksi kemuliaan Allah, terutama di saat keluarga kita mengalami tantangan dan pergumulan. Kuncinya ialah tetap mengandalkan Tuhan sendiri agar Ia senantiasa berkarya atas diri kita, dan kita pun akhirnya mampu melihat kemuliaan-Nya yang membuat kita mengalami bahagia di balik pengalaman hidup kita, entah suka maupun duka. Semoga amin.